Yos nakama, selamat datang di Laftel Anime. Seencrit demi seencrit lama-lama akan menjadi seencrot. Yap, itulah moto hidup dari para leaker dalam menghidangkan sop ilerma One Piece pada kita semua. One Piece chapter 1054 mendapatkan judul Flame Emperor, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti Kaisar Api. One Piece chapter 1054 mendapatkan jatah Color Spirit, di mana Oda menggambarkan 4 kaisar lautan yang baru, yaitu Lord dibagi sama, Akagami no Jackie, Marshal di Teach, dan Monkey di Luffy. One Piece chapter 1054 diawali dengan memperlihatkan kondisi di ibu kota bunga. Kinemon dan Red Scabbards yang lain memperhatikan jika ada seorang penyusup yang sedang mendekat ke ibu kota bunga. Kinemon berkata jika Luffy, Dono, dan teman-temannya tidak boleh mengetahui apa yang sedang terjadi. Kemudian, mereka pergi untuk berurusan dengan si penyusup tersebut. Ryokugyu masih terus berjalan menuju ke ibu kota bunga untuk solo Lord Luffy. Sambil memikirkan sesuatu, Ryokugyu berkata, kemampuan untuk mempengaruhi orang lainnya, itu sesuatu yang cukup sulit untuk dicapai. Tiba-tiba, Raizo, Shinobu, Inuarashi, Denjiro, Nekomamushi, dan Kawamatsu muncul di hadapan Ryokugyu untuk menghentikannya. Ryokugyu pun berkata, "Samurai, jangan menghalangi jalanku." Raizo mengatakan bahwa pria itu adalah seseorang dari Angkatan Laut, dan Denjiro mengatakan jika dia adalah salah satu musuh Luffy dari dunia luar. Ryokugyu berbicara kepada mereka sembari menggunakan kekuatannya. Ryokugyu kembali berkata, "Ngap-ngap. Berapa banyak yang kalian ketahui tentang dunia luar? Tenryubito adalah dewa dunia ini. Sebuah negara yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia tidak ada hak. Maaf, tapi begitulah cara dunia bekerja." Ryokugyu meletakkan tangannya di atas tanah dan mulai menumbuhkan semua jenis tanaman, termasuk tanaman janda bolong, untuk menyerang para Red Scabbards. Kinniku Mori Mori. Arameki berkata jika dirinya adalah pengguna buah iblis Mori Mori Nomi, seorang manusia hutan, tam alam itu sendiri, bapak dari semua kehidupan seperti laut. Ketika Ryokugyu mengatakan alam, dia menggunakan kata logia. Ryokugyu kemudian melanjutkan kultumnya. Aku akan memberimu pelajaran tentang kemanusiaan. Kita perlu menciptakan makhluk rendah untuk hidup. Semua orang bisa bertahan hidup dengan meremehkan negara-negara non-afiliasi. Diskriminasi adalah yang memberi kita stabilitas. Dalam 2 halaman penuh yang membagongkan, diperlihatkan Ryokugyu berubah menjadi semacam pohon raksasa dan menyerang para Scabbards dengan cabang dan akar dengan berbagai macam ukuran. Para Akazaya berhasil menahan serangan tersebut, sementara Ryokugyu masih melanjutkan bacot no jutsu miliknya. Banyak orang-orang yang bisa saja mati di negara ini dan tidak ada hukum yang akan aku langgar karena Wano tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Hentikan aku jika kalian bisa. Aku akan membunuh ribuan orang jika perlu untuk menangkap Luffy, si topi jerami. Yamato muncul di belakang para Scabbards dan memukul kepala Ryokugyu dengan kanabonya hingga menjatuhkan Admiral songong itu ke tanah. Yamato memberitahu Ryokugyu jika semua yang dia katakan tidak dapat dimaafkan. Serangan Yamato melukai Ryokugyu. Dia berkata jika Yamato memiliki haki yang sangat kuat. Yamato mengatakan jika Wano Kuni telah menderita selama 20 tahun dalam tirani Kaido serta Orochi, dan sekarang negara ini akhirnya bebas. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pesta yang memang layak untuk didapatkan oleh seluruh warga Wano Kuni. "Siapa kau?" tanya Arameki. Yamato menjawab, "Aku Yamato, putra Kaido." "Anak Kaido?" sahut Ryokugyu kaget. Momonosuke juga tiba di medan perang dalam mode naga mesum merah jambunya. Momo pun berkata jika dia setuju dengan Yamato. Mereka semua tidak akan membiarkan Ryokugyu menyentuh pahlawan negara ini yang saat ini masih dalam proses pemulihan. Ryokugyu kaget saat melihat ada naga merah jambu di hadapannya. Momo mencoba mengeluarkan teknik bolo breath seperti yang dilakukan oleh Kaido. Namun hanya ampasnya saja yang keluar, apinya tidak keluar.
Mengetahui serangannya gagal, Momonosuke meluncur ke arah Ryokugyu dan menggigit tubuhnya. Momonosuke kemudian mencoba menjauhkan Ryokugyu dari ibu kota bunga. Dia tak ingin membuat para warga merasa takut. Ryokugyu terkejut melihat naga merah jambu tersebut karena dia tidak pernah mendengar hal ini sebelumnya. Dia kemudian memberitahu Momonosuke untuk menyingkir dan menyelimuti tubuh naga Momo dengan beberapa batang raksasa miliknya untuk menghentikan Momo. Yamato mencoba membantunya, namun Momo meminta agar Yamato tak mengikuti ke arah dia pergi. Shin kemudian berpindah ke perairan dekat dengan Wano Kuni. Diperlihatkan kapal bajak laut rambut merah ada di sana. Sebagian kru memberitahu Shanks jika mereka ingin melihat Luffy, karena dia telah menjadi bajak laut yang hebat. Shanks ingat terakhir kali dia berada di laut Wano Kuni saat mereka berpisah dengan Kozuki Oden. Dia juga berpikir bahwa Momonosuke dan Hiyori pasti sudah menjadi dewasa. Beberapa kru memaksa Shanks untuk berlabuh, termasuk Lakiro, yang berkata jika dia meminta Shanks untuk bertemu dengan Luffy. Bong Punch berkata jika Luffy benar-benar luar biasa. Namun Yasop berkata jika dirinya masih belum siap mental untuk bertemu dengan Usopp saat ini. Di sisi lain, Lime Juice terkejut ketika mengetahui jika Kid juga ada di Wano Kuni. Dia masih ingat ketika Kid mencoba solo lord mereka beberapa waktu yang lalu. Shanks kemudian melihat poster buronan Luffy yang baru dan dia berkata, "Jadi ini." Sebuah kilas balik singkat dimulai. Kapal bajak laut rambut merah mengejar satu kapal perang milik Angkatan Laut. Ben Beckman memberitahu Shanks bahwa ada anggota CP9 di kapal tersebut. Namun Shanks tidak peduli dan memerintahkan untuk tetap menyerang. Wowo yang saat itu masih muda bertanya kepada bajak laut yang menyerangnya mengenai apa yang mereka inginkan karena tidak ada harta di kapal ini. Wowo berkata jika mereka hanya memiliki satu buah iblis. Kemudian diperlihatkan peti yang berisikan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang ada di One Piece chapter 1. Flashback berlanjut dengan Shanks mengingat beberapa adegan bersama Luffy di desa Fusa dan momen di mana Jackie mengorbankan lengannya untuk menyelamatkan Luffy. Kembali ke masa sekarang, diperlihatkan Shanks meraih lengannya yang hilang. Beberapa kru yang tidak berada di kapal saat bajak laut rambut merah bertemu Luffy di masa lalu terkejut mengetahui bahwa bos mereka mengenal Luffy. Mereka bahkan mendengar semua gosip dari bisik-bisik tetangga mengenai Luffy. Seperti Luffy yang merupakan seekor monster monyet yang tak bisa dihentikan, sehingga Jackie kehilangan bahu kirinya. Shanks berbicara dengan rekan krunya dan dia berkata jika dia tak berniat bertemu dengan Luffy. "Apa?" teriak Lakiro. Shanks kemudian mengingatkan krunya mengenai hal membagongkan yang sedang terjadi di wilayah kekuasaan mereka saat ini. Howling Gap kemudian menimpali Shanks. Dia ingat jika Shanks saat ini sedang membicarakan seorang pria bernama Barto atau siapakah itu. Gap mengetahui jika Barto merupakan antek-anteknya Luffy. Dia membakar bendera bajak laut Akagami dan menggantinya menjadi bendera bajak laut milik Luffy. Anjay, barbar banget memang Fangai Luffy yang satu ini. Shanks berkata jika mereka harus pergi untuk membereskannya atau kredibilitas dari Yonko Shanks yang akan menjadi taruhannya. Kru bajak laut rambut merah pun berkata, "Jika kau mengatakannya seperti itu, tapi kami masih berpikir." Shanks selalu duduk di meja di sebelah Ben Beckman dan menyajikan secangkir tuak cap orang tua untuk dirinya sendiri. Shanks berkata, "Hey Beck, kurasa sudah waktunya untuk bergabung dalam pertarungan untuk One Piece." Shin kemudian berpindah ke markas besar Angkatan Laut di Dunia Baru. Sebuah pertemuan sedang berlangsung. Seseorang marinir yang tidak dikenal memberitahu ke Fleet Admiral Buakainu jika mereka tidak dapat membiarkan pasukan revolusioner terus melakukan hal-hal sesuka mereka. Asuzuki berkata kepadanya jika dia sudah tahu, tetapi mereka tidak memiliki cukup pasukan untuk hal ini sekarang. Diperlihatkan Akainu, Kizaru, dan marinir yang tidak dikenal ada di pertemuan itu. Marinir baru itu berkata, Sabo dengan julukan Kaisar Api sekarang menjadi pahlawan di seluruh dunia. Nefertari Cobra adalah satu-satunya anggota dari 20 kerajaan yang mendirikan pemerintah dunia 800 tahun yang lalu yang berpartisipasi dalam Reverie. Pembunuhan orang ini merupakan pencapaian penting bagi pasukan revolusioner.
Seperti yang dikatakan marinir yang tidak dikenal ini, diperlihatkan headline news dari koran lampu merah milik Morgan yang mengatakan Sabo membunuh Raja Nefertari Cobra dari kerajaan Alabasta. Kemudian, marinir yang tidak dikenal ini berbicara tentang apa yang terjadi di tanah Marijoi saat reverie sedang berlangsung. Dia berkata, beberapa jam sebelum pembunuhan di daerah pemukiman Tenryubito di tanah para dewa, lambang bangsawan dunia yang bergambar ceker naga langit dihancurkan. Itu adalah deklarasi perang. Saat dia berbicara, diperlihatkan bendera Tenryubito yang berkibar di atas sebuah gedung terbakar selama insiden itu. Dia kembali berkata jika tentara marinir yang dipimpin oleh Admiral Ryoku Gyu dan Fujitora menghadiri panggilan para Tenryubito. Tapi pada akhirnya, revolusioner mampu membebaskan Bartolomeu Kuma, mantan anggota tentara revolusi yang menjadi budak dari Tenryubito. Dan mereka semua lolos. Kedua admiral itu mungkin tidak bisa bertarung dengan baik di tanah para dewa. Bakainu kemudian membentaknya, "Kau tidak perlu membuat alasan atas nama mereka." Dan bagaimana dengan hilangnya Putri Vivi yang terjadi bersamaan dengan pembunuhan Raja Cobra? Headline news dari koran lampu merah milik Morgan kembali diperlihatkan yang melaporkan hilangnya Vivi. Sosok marinir itu kemudian diperlihatkan. Dia adalah seorang pria dengan rambut putih dan kacamata hitam. Dia adalah Kurouma alias kuda hitam, kepala investigasi kriminal angkatan laut. Nama aslinya adalah Tensei. Kurouma berkata, kami masih menyelidiki hilangnya Vivi dan kemungkinan hubungannya dengan insiden itu. Arabasta mungkin sedang dalam kekacauan sekarang, ucap Akainu. Kurouma kembali berkata, kapal kerajaan Alabasta masih ada di Redport. Kurasa belum saatnya mereka untuk kembali. Kizaru akhirnya mengeluarkan suaranya. Apakah insiden percobaan pembunuhan tentang Saint Carlos telah diselesaikan? Kurouma pun menjawab mengenai Saint Josgard dan bagaimana dia membantu tersangka untuk melarikan diri. Ada persidangan di tanah para dewa, di mana kesatria dewa ikut campur tangan, yang membuat segalanya menjadi lebih rumit. Bakainu pun menjawab, biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Kurouma melanjutkan presentasinya. Rumor mengatakan Sabo adalah orang yang mungkin menarik tali di balik semua insiden ini. Dan revolusi 8 negara pun terjadi dengan tujuan untuk menggulingkan para pemimpin dunia. Percikan pemberontakan di seluruh dunia, mereka mulai memperlakukan Sabo seperti dewa. Dalam 2 halaman penuh diperlihatkan negara yang sempat ditunjukkan pada One Piece Chapter 1053 lalu, di mana terdapat gambar raksasa Sabo di sebuah bangunan. Seorang pria yang menggunakan toa dan saat ini sedang berada di atas panggung. Sementara orang-orang di bawahnya bersorak-sorai, Sabo, sang kaisar api. Kurouma berkata jika popularitas Sabo saat ini telah melampaui pengaruh dari panglima tertinggi tentara revolusioner, Monkey D. Dragon, sang pemberontak. Kizaru pun menambahkan, dan kemudian, tepat pada saat ini, adik laki-lakinya, Luffy si topi jerami, menjadi salah satu Yonkou. Pria dengan toa mulai berbicara kepada orang-orang. Era lama dari bajak laut telah dihancurkan oleh adik dari sang kaisar api. Saat ini, era ini sedang berubah. Di panel terakhir diperlihatkan Fleet Admiral Bakainu yang melihat ke arah laut dari jendela kantornya. Akainu berkata, sepertinya aku telah menjadi Fleet Admiral pada momen yang membagongkan. Saborotei, apapun yang terjadi, aku akan menghabisi mereka semua. Yos nakama, itulah rangkuman untuk One Piece Chapter 1054. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.